Selanjutnya yang bertindak selaku imam dan khotib pada siang hari ini adalah yang terhormat Bapak Ustaz Lutfi S.Hadi, Muadzin Bapak Imam. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah al-muqami fi muhkamin kitabih. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kewajiban khatib dan juga menjadi bagian dari rukun khutbah Jumat adalah mengingatkan seluruh jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita semua terus memupuk ketakwaan dan keimanan kita dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan dengan keimanan serta ketakwaan yang kokoh ini,
Semoga kita akan selalu menjadi umat Islam yang sempurna, yang mampu mewujudkan rukun iman dan melaksanakan rukun Islam. Kesempurnaan Islam bisa kita raih dengan menjalankan 5 ibadah yang terangkum dalam rukun Islam. Dan ibadah yang menjadi pungkasan dalam rukun Islam tersebut adalah berangkat haji ke tanah suci. Seperti dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 97. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas menjadi pengingat pada kita selaku umat Islam untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dengan menjalankan rukun Islam yang kelima ini, tentu kita akan bisa menyempurnakan keislaman kita sehingga bisa pergi ke tanah suci. Namun dalam ayat ini Allah memberikan catatan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Lalu pertanyaannya, apa kategori orang yang mampu dalam menjalankan ibadah haji tersebut? Para ulama membagi pengertian mampu berhaji dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, mampu melaksanakan haji dengan dirinya sendiri, dan yang kedua, mampu melaksanakan haji dengan digantikan orang lain atau yang terkenal dengan badal haji. Seseorang bisa disebut mampu melaksanakan ibadah haji dengan dirinya sendiri apabila memenuhi 5 hal, yaitu yang pertama, kesehatan jasmani, yang kedua, sarana transportasi yang memadai, yang ketiga, aman dan terjamin keselamatan jiwanya selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Yang keempat, perginya perempuan didampingi dengan mahramnya atau dengan perempuan yang lain yang dapat dipercaya dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kelima, rentang waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, jadi bisa kita pahami bahwa kriteria mampu untuk berhaji bukan hanya terkait dengan kemampuan finansial belaka, namun banyak elemen yang perlu dipersiapkan untuk bisa dikatakan mampu berhaji. Jika seseorang sudah berusaha dan belum dapat mencukupi kriteria-kriteria tersebut, maka tidak ada dosa baginya. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan juga dalam surat Al-Maidah ayat 6 dikatakan, Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Jamaah Jumat rahimakumullah. Namun demikian, patut kita berbahagia karena di Indonesia semangat dan antusiasme umat Islam untuk pergi berhaji sangatlah tinggi. Berbagai upaya kadang sering dilakukan individu muslim, baik secara moral maupun material, untuk dapat berangkat ke tanah suci. Hal ini terlihat dari antrian daftar tunggu berdasarkan data Kementerian Agama bisa mencapai puluhan tahun. Itu dalam kondisi normal, teman sekalian. Pemerintah memberangkatkan 21.000 jemaah untuk berhaji. Para jemaah Indonesia bergabung kurang lebih 2,5 juta jemaah dari berbagai penjuru dunia.
Namun kita ketahui bersama pada 2 tahun ini pelaksanaan ibadah haji terhambat karena pandemi, dan sampai saat ini belum bisa mereda di seluruh dunia ini. Kita bisa lihat sendiri melalui siaran langsung televisi dan informasi media sosial, jika Arab Saudi pun ternyata terdampak COVID-19. Kita bisa saksikan kondisi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan siapapun. Masjid suci umat Islam yang biasanya penuh dengan ratusan ribu jemaah, kini sepi dan hanya dibatasi. Jemaah yang masuk harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk di Masjid Nabawi di Madinah. Jemaah Jumat rahimakumullah, kondisi pandemi COVID-19 ini menjadikan pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kesempatan kepada orang di luar negaranya untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk di antaranya Indonesia. Kebijakan ini pun dilakukan Arab Saudi di tahun ini jemaah sekalian, sehingga pemerintah kita Indonesia telah memutuskan untuk tidak dapat memberangkatkan calon ibadah haji. Akan tetapi jemaah sekalian, kita tidak boleh menurunkan semangat umat Islam untuk terus berusaha dan berdoa guna mewujudkan impian kita untuk bisa beribadah di tanah suci. Sudah bisa dipastikan umat Islam, khususnya para calon jemaah haji yang sudah harusnya diberangkatkan, namun ternyata di tahun ini pun harus merasakan kesedihan atas pembatalan ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, pelaksanaan haji boleh tertunda, tapi niat mesti terus terjaga. Kerinduan untuk mengunjungi Baitullah seyogyanya tak ikut mereda, baik bagi orang yang sudah menunggu antrian berangkat maupun kadang yang baru mulai mendaftarkannya. Kita harus mampu mengambil hikmah atas kondisi ini dan berdoa semoga dengan ditundanya ini tidak mengurangi sama sekali niat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu kita sadari jemaah sekalian, bahwa salah satu tujuan dari beragama atau maqasidus syariah adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Menjaga keselamatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Dalam kaidah usul fikih dikatakan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Dengan pertimbangan keselamatan jiwa inilah warga negaranya, termasuk Indonesia, di tengah pandemi yang terjadi secara global ini, pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang sangat berat ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita sama-sama berdoa semoga kondisi ini segera berlalu dan dapat kembali normal. Mari kita terus berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kehidupan khususnya kegiatan ibadah dapat kita kembali berjalan normal dan ramai kembali masjid-masjid kita dengan shaf yang rapat lagi. Kita sangat merindukan pelaksanaan ibadah seperti itu, bukan begitu jemaah sekalian? Kita ingin kembali tenang dalam menjalankan kehidupan dan ibadah kita sehari-hari. Itulah, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah segera mengangkat wabah yang ada di negara kita dan di dunia khususnya. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga dapat diambil manfaat dan hikmahnya. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.